Sebelum nonton si Jin, kurang afdol nggak sih kalau nggak tahu film originnya? Yuk kita bahas film si Jin. Si Jin merupakan film remake dari seri film horor Turki yaitu Si Jin. Disutradarai oleh Alper Mates, Si Jin begitu populer di Turki dengan mengangkat unsur mitos dan tradisi horor di sana. Dari 2014 hingga 2019, seri film ini udah merilis 6 film. Nah, bagi yang mau nonton Si Jin, penasaran gak sih kisah ke-6 film originnya? Sini admin Futurist kasih info, let's go! Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Futurist Film Club. 1. Si Jin 1. Ketika obsesi cinta berlebihan malah membawa malapetaka. Seri film Si Jin dimulai dari film Si Jin 1 yang tayang pada tahun 2014. Film ini mengisahkan wanita bernama Oznur yang sangat mencintai sepupu prianya bernama Kudret. Namun, Kudret menolak cintanya. Sehingga ia pergi ke dukun bernama Ihsan untuk mencari tahu apakah ia bisa menikahi Kudret atau tidak. Ternyata ia diberitahu kalau Kudret bukan pria yang tepat untuk dirinya, dan bahkan akan membawa petaka untuknya. Walaupun begitu, Oznur tetap kekeh dengan pendiriannya. Setelah 12 tahun kemudian, ia malah selingkuh dengan Kudret yang telah menikah dengan wanita bernama Nisa. Oznur juga udah hamil, namun Kudret gak mau tanggung jawab dan gak sengaja menggugurkan sang bayi. Oznur yang gak terima pun kembali ke dukun Ihsan untuk mengusik keluarga Kudret dan Nisa. Namun, tindakannya tersebut nantinya malah berujung petaka baginya. Film ini mengajarkan kalau cinta berlebihan bisa membutakan segalanya. Bahkan ada orang yang rela pakai ilmu hitam agar kisah percintaannya langgeng. Namun, yang namanya ilmu hitam pasti ada konsekuensi yang harus dibayar. Duh, makanya percaya aja deh, yang namanya jodoh tuh gak akan kemana kok. 2. Si Jin 2. Dukun bukan solusi untuk punya anak. Seri Si Jin kembali berlanjut di Si Jin 2. Walaupun kisahnya gak berhubungan dengan yang pertama, namun film ini masih mengangkat soal dunia perdukunan. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yaitu Hikran dan Adnan yang memiliki seorang anak yang masih balita bernama Birol. Namun naasnya, Birol harus tewas karena ketiban lemari yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Usai kematian anaknya tersebut, mereka berdua pun stres dan gak menyangka kalau anaknya bisa tewas mengenaskan. Hikran pun mulai diteror oleh berbagai sosok misterius. Karena makin terus diteror, ia pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya ia menemukan fakta mengejutkan tentang keluarganya yang berhubungan dengan dukun agar punya anak. Dan ada yang iri akibat gak bisa punya anak. Nah, karena percaya dukun inilah, akhirnya keluarga ini berantakan dan hampir semuanya mati mengenaskan. Jangan sampai ya ada keluarga kita pengen punya anak malah ke dukun. Mau punya anak atau enggak, semua udah diatur sama Tuhan. 3. Si Jin 3. Lebih baik merelakan daripada berujung tragis. Dalam Si Jin 3, film ini kembali mengangkat kisah cinta yang berlebihan seperti pada film pertama. Bedanya, cinta yang berlebihan ini dialami oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Lelaki tersebut bernama Orhan yang mempunyai istri bernama Kader. Kader merupakan adik dari sahabatnya yaitu Sedat. Sebelumnya, persahabatan Orhan dan Sedat masih erat. Namun, hubungan mereka mulai renggang saat Sedat, Kader, dan anaknya Sedat, Mehmet, mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan tersebut menyebabkan Mehmet lumpuh. Namun, terlihat Sedat dan Kader selamat. Usai kecelakaan tersebut, keempat karakter di film ini selalu diteror oleh berbagai sosok misterius. Kita juga diliatin kalau Orhan kerap ngelakuin berbagai hal aneh dan menyimpan jimat. Di sepanjang film, kita memang gak diliatin di mana cinta berlebihannya. Namun di akhir film, kita akan dikasih tahu kalau Kader ternyata sudah meninggal. Loh, kok bisa sih, Min? Terus yang ditemuin Orhan sepanjang film itu siapa? Nah, ternyata Orhan melakukan berbagai tindakan mistis agar ia bisa bertemu kembali dengan Kader melalui bantuan jin. Namun, tindakannya tersebut malah membawa malapetaka bagi orang tuanya. Lagi-lagi, cinta yang berlebihan itu nggak baik ya guys. 4. Si Jin 4. Niat mau sembuhin sakit malah nikah sama jin. Kisah Si Jin 4 lumayan terkonek nih dengan Si Jin 3. Film ini mengisahkan keluarga kecil Halil dan Feiza yang memiliki 2 orang anak yaitu Hilal dan Omar. Mereka harus pindah ke rumah nenek Halil karena bisnis Halil mengalami bangkrut. Mereka juga tinggal bersama pengasuh bernama Bibi Rehime.
Semenjak mereka pindah ke rumah neneknya, mereka mulai mengalami berbagai kejadian mistis, seperti Omar yang sering kerasukan hingga diteror oleh hantu sang kakek. Sampai pada akhirnya Bibi Rehime pun menjelaskan semua kejadian mistis yang menimpa keluarganya diakibatkan oleh ulah ayah Halil yang melakukan ritual penyembuhan dirinya dengan bantuan jin. Namun, ayahnya malah menikah dengan jin dan sampai punya anak. Keluarga Halil pun diteror oleh jin itu karena ayahnya Halil telah membunuh anak jin itu. Waduh, malah melenceng jauh nih ya. Emang udah paling bener kalau sakit ke dokter aja deh. Oh iya, di sini karakter Orhan yang muncul di Sicin 3 udah bertobat nih dan membantu keluarga Halil melawan jin yang meneror mereka. Akhirnya tobat ya, Pak. 5. Sicin 5. Keburukan ritual penyembuhan yang belum usai. Sicin 5 kembali mengangkat kisah sebuah keluarga yang ingin melakukan penyembuhan dengan bantuan jin. Film ini mengisahkan Azra dan keluarganya yang diteror oleh berbagai sosok misterius. Hale yang merupakan keponakan Azra selalu dirasuki oleh jin untuk melakukan hal aneh. Suami Azra pun sering diteror dan melakukan tindakan aneh tanpa sadar. Ternyata usut punya usut, ada rahasia kelam pada keluarga Azra. Jadi sebelum itu kakaknya Azra punya penyakit kanker yang sulit sembuh. Sehingga ayahnya yang merupakan dukun melakukan perjanjian dengan jin agar kakaknya itu bisa sembuh. Namun, bukan jin namanya kalau nggak ngasih syarat dari perjanjian itu. Jin tersebut memberi syarat dengan menjadikan Azra sebagai tumbal. Ritual tumbal pun dilakukan oleh ayahnya, namun ternyata ibunya Azra malah membunuh sang ayah dan ritual jadi terhenti. Nah, karena ritual yang belum usai itulah yang ngebuat mereka selalu diteror. Udah mah tinggal setengah lagi. Yang ritual malah dibunuh. Gimana nggak marah coba jinnya? Tapi salut sih sama ibunya yang lebih milih anaknya hidup. Udah gede kali ya sama suaminya yang jadi dukun. 6. Sicin 6. Kebencian kepada anak tiri yang membahayakan keluarga. Nah, film ke-6-nya kembali melanjutkan kisah Orhan yang udah tobat dan membantu sebuah keluarga yang diserang jin. Kali ini ia membantu keluarga kakek Burhan yang diteror oleh jin. Burhan memiliki 2 orang anak dan 3 orang cucu. Salah satu cucu Burhan, Efsun, yang merupakan anak tiri dari salah satu anaknya. Efsun merasa dirinya sudah tidak disayang lagi oleh ibunya setelah kedua adik kembarnya lahir. Ibunya ternyata memberikan bubuk timbal pada minuman dan makanan Efsun agar kondisi tubuhnya lemah dan gampang sakit. Kemudian, semua jadi semakin buruk ketika ibu tiri Yapar, ayah dari Efsun, mengubur jimat di gudang bawah rumahnya. Jimat tersebut sebenarnya diberikan agar ibu tiri Yapar bisa membunuh anaknya itu dan merebut harta warisannya. Namun, jin tersebut malah merasuk ke Efsun dan meneror semua keluarga Burhan. Jadi, salah sasaran ya santetnya. Yah, kasihan juga sih nasibnya Efsun. Tapi, jadi pantas juga ibu tiri dan keluarganya dikasih pelajaran. Itu dia kisah dari ke-6 film Sicin. Semua filmnya ngajarin kepada kita agar nggak main-main dengan dunia perdukunan. Setelah ngelakuin perjanjian dengan jin, pasti ada konsekuensi berat yang bakal ngerugiin kita. Oke, segitu dulu ya pembahasan dari admin Fucuri soal film Sicin. Kalau ada komen-komen atau request pembahasan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Thanks and see you on the next video, Fucuris!